yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha memperhatikan kita semua. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah, pengawasan Allah, genggaman Allah. Semuanya nyata, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Semoga pertemuan ini kita semua dibimbing memiliki hati yang yakin kepada Allah, karena keyakinan itulah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber keselamatan, dan keyakinan itulah yang mengantarkan kita bisa menikmati kejadian apapun. Kita bisa tidak pernah rugi dengan kejadian apapun, karena bisa menyikapi dengan sikap yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji nomor 9, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 9. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ini penting dipahami, hadirin, supaya kita tidak menganggap remeh orang lain, karena setiap orang yang Allah ciptakan memiliki bakat, kemampuan yang berbeda, intelektual berbeda, IQ-nya, daya tahan tubuh yang berbeda, kondisi fisik, kondisi finansial, beban pekerjaan yang berbeda. Allah yang maha adil memberi kesempatan tiap orang menjadi dekat dengan Allah dengan keberagaman. Ada yang bagus sekali sholatnya, sholatnya sangat berkualitas, banyak, karena waktunya juga luang. Tapi ada yang waktunya sangat sedikit, karena tugasnya sangat banyak. Tapi yang sedikit tidak sempat sholat sunnah, hanya sholat fardunya itu betul-betul dijaga kualitasnya. Walaupun sedikit waktunya, tapi sholatnya itu terjaga. Kalau kita kan waktu banyak dan sholatnya tidak terjaga, ya. Kita tidak dikejar apa-apa, waktu kita luang. Ada yang sedikit sekali waktunya, harus bekerja ini. Dia bekerja sebagai karyawan yang waktunya dituntut, dan dia bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, untuk mencicil hutang ibu bapaknya, dan Allah tahu ini. Ada yang kuat tahajud panjang, ada yang tidak bisa karena dia jaga malam. Tapi sambil jaga dia tidak lepas lisannya dari menyebut nama Allah. Dia tidak punya waktu cukup untuk tahajud, tapi dia selalu minta ampun kepada Allah. Ada yang dekat kepada Allah dengan berbakti ke orang tua, dengan catatan semua amal yang wajib dipenuhi, ya. Bakti ke orang tua bisa mulia di sisi Allah. Ada yang kuat saum, ada yang dengan sedekahnya, ada yang tingkat IQ-nya terbatas tapi suka sekali punya roti, dia bagi 2. Dia ke sekolah bawa pensil lebih dari 1 supaya bisa temennya yang pensilnya ketinggalan pakai pensil dia.
Dia datang lebih awal ke sekolah karena ingin bantu petugas piket. Jadi ada yang secara IQ tidak tinggi, hafalan susah, tapi banyak kebaikannya. Ada yang tidak ganggu orang, memang tidak banyak kebaikannya, tapi dia tidak merugikan orang lain. Masya Allah. Dan kita tidak tahu dari sekian ratus yang hadir sekarang ini, dari yang hadir ini amal-amalnya seperti apa. Oleh karena itu jangan meremehkan orang lain. Atau mungkin ada orang yang amalnya sedikit tapi air mata tobatnya, aduh, itu kalau sudah sepertiga malam terakhir tuh nangis tangisan yang betul-betul asli menangisi dosa, dan kita tidak merasakan tangisan itu. Kesimpulannya apa? Jangan risau dengan berbagai keterbatasan kita, maksimalkan saja di potensi yang paling kita mampu. Dan yang kedua, jangan menganggap remeh orang lain, karena kita tidak tahu, jangan-jangan orang tersebut berkedudukan di sisi Allah karena punya amalan khusus. Ya, seperti saudara-saudara kita yang berbaring, tidak berdaya, tidak bisa bergerak, ya seperti teman-teman kita, Ndud, Iso, Oges, dan teman-teman lainnya. Itu boleh jadi lebih tinggi kedudukannya dari kita, karena ridho menerima takdir tidak bisa bergerak. Ya Allah, saya ridho dengan takdir, tubuh saya tidak bisa bergerak. Semua ini milik. Berbaring berjam-jam tanpa bisa bergerak sedikit pun. Tidak ada amal yang bisa dilakukan. Sholat berbaring di sana, tapi ridho, saya terima ya Allah semua ketentuan-Mu ini. Saya adalah hamba-Mu, saya terima takdir saya lumpuh tidak bergerak seperti ini. Pasti perhitungan-Mu adalah yang terbaik. Setiap takdir-Mu adalah yang terbaik. Al-khair khairatullah. Ya Allah, saya terima dan saya pasrahkan diri ini kepadamu. Tidak bergerak, tidak sedekah ya, karena tidak bisa menghasilkan uang, sulit untuk wudu, jaga wudu, tahajud dengan segala keterbatasan. Tapi boleh jadi lebih melesat di sisi Allah. Atau seorang kepala daerah yang adil, yang tiap malam tuh terus mendoakan rakyatnya. Dan kita tidak tahu beratnya pekerjaan, belum lagi godaan-godaan untuk melakukan korupsi, godaan dari berbagai, belum lagi tekanan, dan dia kuat, boleh jadi berkedudukan di sisi Allah lebih dari kita yang cuma ngomel-ngomel dan protes melulu. Atau ada tuh yang menjadi mulia di sisi Allah karena dia kerja keras hanya untuk mencicil hutang orang tuanya yang sudah wafat. Saking tidak mau orang tuanya dikubur tersiksa, dia kerahkan segala dayanya. Dan Allah pasti tahu. Kita tidak tahu setiap orang. Makanya jangan suka memandang remeh orang. Jangan merendahkan orang lain. Dan maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Karena ini nomor 10 ini jawabannya, silakan. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatannya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin
yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amal perbuatan itu sebagai kerangka seperti tubuh ini, dan ruhnya adalah keikhlasan. Jadi kalau ada orang yang beramal tapi tidak ikhlas, ya ada kerangka tapi tidak ada nyawanya, mati, mayat, maaf ya, bangkai. Maka walaupun anak kecil, kalau ada nyawanya berarti. Walaupun besar gagah, kalau tidak ada nyawanya tidak berarti. Maka mari kita usahakan dalam setiap amal apapun yang kita lakukan harus ada ruh ikhlasnya. Kita tidak bisa misalkan sedekah banyak, tapi sedekah roti yang satu ini bisa menjadi besar sekali nilainya kalau ada ikhlasnya. Sedekah ribuan roti, jutaan roti, tapi kalau tidak ada ikhlasnya, ya jadi seperti tadi. Jadi seperti ya tidak ada ruhnya. Makanya tidak cukup kita sibuk memperbanyak amal. Itu baik tapi tidak cukup. Harus benar-benar ruhnya ini, ruh amal ini hadir. Oh, kalau tidak hati-hati ya, yang kasihan yang haji sudah antriannya lama, bertahun-tahun di sananya 40 hari, menguras waktu, biaya, tenaga, tapi tidak dengan keikhlasan, tidak ada nilainya. Bahkan jihad fisabilillah pengakuannya sampai terbunuh di medan perang, tapi kalau tidak ada ikhlasnya ya tidak disampai juga. Sebelum kita memiliki amal-amal yang besar, mari kita usahakan yang bisa kita lakukan ini murni. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luangkan waktu, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena Engkau, hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Lindungi niat ini ya Rabb. Luangkan waktu, luangkan waktu, harus itu. Kalau tiba-tiba kita berbuat tanpa meluruskan niat, seperti cepat-cepat ngirim paket, tidak nulis alamat, mau kemana, apalagi salah alamat, niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dikagumi, niatnya ingin viral, niatnya ingin banyak follower, niatnya ingin ya dianggap orang sukses oleh orang. Mau apa? Niat kita cuma satu saja, semoga Allah yang maha melihat, yang maha memperhatikan, yang maha tahu segala isi hati, ridho menerima apa yang dilakukan ini. Sudah selesai.